Baik pemirsa, Sabtu 10 Mei 2025, aktual.com berada di perumahan Pesanggerahan, tepatnya di RT 10 RW 1 Serondol Wetan, Semarang, dalam acara pengajian bersama Ustadz Murni Wati SPD dari Banyumanik. Oke pemirsa, kita ikuti acara pengajian. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan untuk Ibu Hani dan Ibu Kartika yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah menambah iman kita kepada Allah SWT. Ibu-ibu, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ibu Mujiono. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ghaffar Ya Qaharu Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fatah Ya Alimu Ya Qabir Ya Basitu Ya Khafid Ya Rafi'u Ya Mu'id Ya Mudillu Ya Sami Ya Basiru Ya Hakam Ya Adlu Ya Latifu Ya Khabiru Ya Halim Ya Adimu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Ali Ya Kabir Ya Hafid Ya Muqid Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Raqibu Ya Mujid Ya Wasi'u Ya Habib Ya Wadudu Ya Majid Ya Baisu Ya Syahid Ya Haqqu Ya Wakilu Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Muhsin Ya Muhti Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhir Ya Dhahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawabu Ya Muttaqimu Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dor Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Baqi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasidu Ya Sabur Azazala dikruhu bi asma'ikal husna Ifir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir. Waktunya yang telah dipercayakan pada kami. Namun sebelumnya saya perlu konfirmasi ya, Ibu-ibu, bahwasanya saya di sini untuk mewakili tuan rumah karena beliau ini ada acara keluarga sehingga untuk sambutan dilakukan pada semuanya. Mantan ya. Sore Ibu, sehat ya. Amin. Pergi ke pasar beli ikan. Tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa bertemu di hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وآله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kami jatuh kembali anak dan kami hormati Ustazah beliau itu Murniwati SPP yang akan menyampaikan tausiah pada sore hari ini kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat, tentunya menambah wawasan kita lebih luas lagi. Beliau dari kampung Karangrejo, Manik lebih. Untuk status detailnya nanti yang akan menyampaikan. Dan kami hormati Ibu Haji Darmono, beliau selaku Ketua PKK RW 1 Kelurahan Seronggowetan Manik. Yang kami hormati Ibu Haji Romiati, beliau selaku Ketua atau Pimpinan Majelis Taklim Rogi Bujana RW 1 Kelurahan Seronggowetan. Yang kami hormati Ibu Haji Suyanto, beliau selaku Wakil Ketua Pimpinan Majelis Taklim Rogi Bujana RW 1 Kelurahan Seronggowetan. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK RT RW 1 sampai RW 13 RW 1 Kelurahan Seronggowetan beserta pengurus-pengurusnya. Namun tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Yang kami hormati para jemaah Majelis Taklim Rogi Bujana RW 1 Kelurahan Seronggowetan. Yang kami hormati Ibu Haji Al-Muhsin, beliau selaku pimpinan Majelis Al-Ikhlas Muhyani. Yang kami hormati ibu-ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga diringankan langkah kaki ibu-ibu, semoga mendapatkan berkah rahmat serta inayahnya. Ibu-ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi dan menikmati iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu, bersilaturahmi bersama-sama dalam pengajian RW 1 Kelurahan Seronggowetan, tepatnya di RT 10. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua semoga mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami sebagai wakil tuan rumah, khususnya dan umumnya seluruh warga di sini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawan ibu-ibu. Terima kasih atas undangan kami kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan kami, baik sambutan kami, jamuan kami, tempat dan sarana prasarana kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Semoga pengajian pada sore hari ini
dapat berjalan dengan lancar, sukses meskipun hujan Ibu. Nah, semoga pengajian pada sore hari ini bisa berjalan dengan istiqomah dan hikmah. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh panitia yang mana telah membantu dengan prasarana dan prasarana untuk pengajian pada sore hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa saya juga mengucapkan kepada Ibu Haji Alimusin dan jamaahnya. Terima kasih Ibu atas distribusinya untuk pengajian pada sore hari ini. Semoga amal Ibu dibalas dengan Allah lebih banyak lagi. Amin. Untuk itu mungkin saya cukup deh. Namun sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kami, terutama sambutan kami yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waktu dan tempat kami kembalikan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya sampai lagi menurut saya. Dan nanti kita di seminar satu lagi mudah-mudahan apa yang kita terima nanti bisa kita laksanakan. Apa ilmu yang banyak tapi laksanaannya tidak. Lebih baik ilmu yang banyak praktik dan kami mengucapkan terima kasih pada RT 10 Sarah Bogor yang ketepatan sore hari ini. Karena saya tidak mau besok itu untuk siapa? Untuk kelurahan tidak ada orang tua, tapi untuk RW 1 itu ada ibu yang jompo yang apa namanya kecil itu dapat santunan. Kami percayakan pada RT masing-masing karena yang tahu betul keadaannya adalah RT masing-masing. Untuk ada yang kemarin ada yang telepon saya Bu, ada yang protes Bu. Oh itu dapat. Maaf ya, saya terserah pada RT-nya, Bu RT-nya lebih paham. Saya mohon maaf. Saya manut aja pada Bu RT-nya yang lebih paham. Ada yang begitu, jadi saya jawabnya bulan depan itu bulan Juni di RT 12 RT 11 untuk santunan yatim piatu berarti bulan Juli kedua Sabtu kedua di RT 12 di RT 12 RT 12 nanti acara yatim piatu dan juga apa tolong kalau tidak ada apa namanya tidak sangat terpaksa tolong harusnya untuk yatim piatu ya RW kita hadir ya kalau di rumah memang hanya diwakili ya ketempatan RW-nya tapi kalau RW kita tolong jangan karena malu kemudian dititipkan kalau malu ya berarti tidak berhak menerima
Ya Bu, kalau sakit baik, kalau tidak sakit jangan malu jatuh saja karena sudah dilakukan oleh ibu saya. Kata ya Bu, jangan dipikirkan berarti kemarin itu ya. Ibu saya itu berdiri kemarin suaranya masih sakit pikiran ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsahu lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman amma ba'du. Luar biasa. Yang kedua, kepada seluruh sesepuh maupun bini sepuh yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, taufik kepada kita semuanya yang pada kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemudahan untuk bersama-sama melangkahkan kaki baru menghadiri majelis ilmu, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahih beliau memberikan satu motivasi kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kehadiran ibu semua pada kesempatan sore hari ini merupakan jalan yang sama-sama kita tuju untuk nanti bersama-sama tidak hanya dikumpulkan di dalam majelis taklim, juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yes. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama untuk sedikit mengingat kembali tentang dua hal yang sudah disebutkan di dalam tema kita, yaitu istiqomah, jalan menuju husnul khotimah. Sebelumnya saya tak bertanya dulu Bu, yang indah menikah yuswatipun rata-rata berapa Bu? Kenapa loh Bu? Kenapa sampai 17? 17 kali, ini Bu. Jadi Rasulullah SAW paringi kabar amru ummati baina sitina wa sab'ina mi'ah.
Umat-umatku, ya semuanya umat Rasulullah SAW ya Budi. Nah, kata beliau, umatku itu baina sitina wasa ba'inami antara 60 sampai 70 tahun. Awak kalilun aksaru min dalika, dan sangat sedikit yang lebih banyak daripada itu. Ayat berapa ya? Nanti gang. Ada yang sudah lebih dari 70, Bu. Masya Allah ya. Berarti termasuk yang langka yang. Masya Allah. Alhamdulillah. Doa kita bersama, semoga diparingi Allah panjang umur yang barokah. Tapi Bu, ada kitab yang membahas umur 60 tahun. Salah satu yang dibahas, kalau umur manusia sudah 60 tahun, dinamakan usia pertarungan maut. Kula mboten meden-medeni, Bu. Pertarungan maut mati. Nggih, Kang, mboten meden-medeni lho ya. Ya kan memang ayatnya ngoten, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ampun khawatir ya, meninggal itu bukan nomor urut. Jadi misalnya ada yang usianya masih 40, masih 50, ampun kemudian ngendikan yang sampeyan sewu yang jenengan sewu ya. Oh, bukan mesti. Yang usianya 63 sama saya, bisa jadi duluan saya, bukan engkan besok. Karena orang meninggal bukan nomor urut tapi nomor sabuk. Oh, nek sudah Allah Ta'ala mutus malaikat maut, bukan kudu urut sing paling sepuh. Nek kon wayahe dicabut, nggih dicabut. Maka yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana supaya nanti kalau sudah sampai waktunya kita sadar husnul khotimah. Ampun ringku lho Bu. Husnul khotimah itu ada Mekah. Husnul khotimah. Akhir kematian yang baik. Husnul ya Bu ya. Boten pakai kho. Nah, kalau ibu-ibu mungkin bermanfaat husnul khotimah. Wah, artinya jadi benten, artinya kematian yang jelek. Lalu gimana keliru pripun? Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Bilang dari Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Nah, satu Bu yang disepakati oleh para ulama, jalan untuk mendapatkan husnul khotimah menikah adalah istiqomah. Istiqomah maksudnya pripun? Lah tetanggaku ini juga ada istiqomah misalnya. Panggilannya Bu Isti. Nah, ada satu cerita Bu. Ibu ada yang perso Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah lihat mungkin ya Bu ya. Beliau seorang ulama besar dari Iran. Hidup sekitar tahun 400 Hijrah. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu Bu. Nah, di mana itu memiliki pintu. Ada satu kitab yang membahas
surga itu memiliki 8 pintu. Kira-kira Bu, pintu surga itu untuk bisa kita masuki harus dibuka apa mboten? Ya dibuka. Dibuka Bu. Dibukanya dengan apa menikah ibu-ibu? Dengan amal soleh. Nah, kalau kita ingin memasuki surga, kemudian kita nanti di depan surga itu pintunya bisa kita buka, maka syarat membuka pintu surga itu ternyata dengan amal soleh. Dan nama-nama pintu surga itu ternyata sesuai dengan jenis amal soleh yang nanti akan kita pakai untuk membuka. Ada pintu surga yang dinamakan dengan batu sholat. Pintu sholat. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam surga itu dengan melalui pintu sholat adalah hamba-hamba Allah, seorang muslim yang senantiasa menegakkan sholat. Jadi eyang kalau pengen masuk surga melalui batu sholat, maka mulai sekarang yang dipegang amalan sholatnya ya. Saya sering tuh kalau pengawasan, apalagi saya misalnya di depan ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, saya sering sampai Bu, kalau sudah sepuh, usianya sudah 40 tahun, berapa Mbak Sandel? Kalau kita mau beramal banyak, kepoke mau jawab abot, ngoten. Kalau orang Jawa, kalau sudah sepuh itu enten penyakit namanya penyakit D. Napa boten Bu? Nek durute pripun? Penyakit boyok. Nah, penyakit beser. Nah, kadang dikurangi oleh Allah pendengarannya. Namanya apa Bu? Kadang supaya yang dilihat itu bukan macam-macam sama Allah pendengarannya dikurangi. Namanya itu apa Bu? Labur. Nah, itu apa? Oh, labur. Itu sebenarnya kasih sayang Allah untuk sama kita tuh. Kasih sayang Allah asli. Sedikit demi sedikit kecintaan kita terhadap dunia dikurangi oleh Allah SWT supaya ingatnya terhadap akhirat. Maka kalau kita sudah punya keterbatasan begitu, peganglah minimal satu saja Bu. Minimal setunggal. Jadi nanti kalau kondur, ibu mang diemot-emot, eyang mang diemot-emot ya. Antara apa saya tak bujuni, biar besok saya bisa masuk pintu surga. Oh sholat, aku tidak sholat, selalu merindukan sholat. Pas subuh, belum sampai subuh, pagi siap-siap naik sholat subuh. Biasanya kalau sepuh itu kalau sare niku luwih sedikit ya lebih sedikit daripada yang masih muda-muda. Nah kalau sudah bangun Bu, kok satu jam, oh sudah jam 3, sudah jam setengah 4. Artinya Allah sayang sama itu, sayang sama eyang. Diemotakan supados sholat. Segera ambil air wudhu. Niku digunjungi terus ya. Kalau sudah siang sholat subuh, kalau saged dekat dengan masjid, sholat subuhnya tidak masjid malam Bu, tidak masjid malam yang masjidnya dekat.
Apalagi ini ya, masjid At-Taufik, nah gitu toh. Paling tidak masjid At-Taufik kamu dengan Bu? Iya. Nah, sholat. Nah, kalau sholat subuhnya jamaah di masjid, menunggu sampai matahari terbit, namanya apa Bu? Habis itu sholat 2 rakaat mendapatkan pahala seperti haji dan umroh bersama Rasulullah SAW. Nah, nanti kondur, habis itu duha di rumah, wudhu, raketan 2 rakaat sholat duha. Habis itu tidak lama lagi zuhur. Begitu mireng azan, kok kita boten kepenak nek boten langsung sholat, berarti insya Allah kalau itu istiqomah sampai maut menjemput, semoga menjadi jalan untuk masuk babul jannah lewat pintu sholat. Oh, saya itu senang puasa. Ada ya Bu ya? Saya punya itu yang wakaf pesantren di tempat saya, sekarang kinaranya di Jakarta, umurnya sudah 85 Bu. Itu kadang sampai putra-putrinya ini buatan sakit menghentikan. Kalau Senin Kamis, mesti ngerasake puasa Senin Kamis. Sampai putra-putrinya kalau pas buatan sehat menikah, wah dirayu-rayu supaya buatan poso. Karena merasa nikmat ketika puasa, apalagi kalau usianya di atas 40 tahun. Kenapa Bu? Karena sayangnya Allah sama kita Bu. Kalau dalam sepekan kok kita puasa 2 hari, dalam sebulan berarti 8 kali puasa. Secara medis ternyata itu merupakan detox yang paling efektif. Racun kita menikah diangkat. Itu hanya perkara dunia Bu. Nantinya di akhirat Bu, kalau kita menjadi ahlus shaum, Ramadan saged krampon, bulan Syawal kalau ini puasa apa Bu? Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini puasa Dzulqa'dah, kok nggak ada puasa khusus Dzulqa'dah, puasa Senin Kamis. Makanya kalau Dzulhijjah puasa apa Bu? Arafah. Sadarnya Arafah? Ya, boleh juga kalau ditambah puasa tarwiyah, disambung lagi dengan puasa berikutnya Senin Kamis sampai menjumpai berikutnya lagi bulan Ramadan. Maka kalau itu bisa kita nikmati Bu, nikmatnya kita beribadah itu akan berbuah masuk pintu surga, namanya pintu Ar-Royan. Pintu apa Bu? Itu hanya khusus dimasuki oleh ahlus shaum. Ibu ada yang aku tidak sholat yo kadang yo beli norak karuan, kadang yo poso yo beli saya punya teman Bu. Sudah sepuh sakniki. Dulu ngasih di Keperindak, saya sering dulu sebelum Covid lucu kalau cerita. Waktu itu nek Ramadan poso ki yo kuat. Sebulan kuat. Nenek puasa Senin Kamis jam 9 aku ora kuat. Jadi pasti jam 9 hawanya itu udah gak kuat betul itu kalau jam 9 dicoba puasa. Kok sumbotan kudu makan gitu. Nah, mungkin niku niate sing kira. Nah, ada yang kayak gitu tapi Allah juga menyediakan pintu surga yang lain namanya babus sedekah. Ibu tadi ada sedikit rezeki dimasuk ke kaleng untuk anak yatim, untuk anak du'a, untuk orang yang du'afa, untuk ibu-ibu yang memang membutuhkan, untuk beasiswa pendidikan. Kalau itu dilaksanakan lillahi ta'ala menjadi sebuah kebiasaan yang istiqomah Bu, Allah sediakan pintu khusus masuk surga namanya babus sedekah. Jadi Bu, Allah menyediakan pada kita pilihan, tapi syaratnya setunggal. Pilihan yang kita pilih itu diamalkan dengan istiqomah. Bukan sah seganten Bu, bukan sah seganten, karena setiap orang punya keterbatasan.
Sobi nanti ibu kalau pas kiamba napa malih pas habis sholat mandi emot-emot aku kijane pengen masuk surga ibu lawange sing ndi wong omahku yo duwe lawan ya toh Bu masing-masing kan pintunya ada rumahnya masa saya nggak tahu pintu surga mana yang mau saya masuki oh aku pengen masuk surga lewat pintu sholat dipegang betul ibu dengan perso jenis sholat nopo mawon dari yang mulai wajib sampai sunnah dipegang itu coba Bu sholat wajib 5 waktu didirikan fi awali waktihi ini maksudnya begitu penjenengan mireng azan langsung ambil air wudhu nah ini ibu-ibu memang rodo angel kok semoga jangan tidak termasuk yang rodo. Nah, kenapa? Biasanya sholatnya tadi di dalamnya masing-masing. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masak, makan tak Bu? Selesai masaknya, ada perampung masak bau. Baru selesai. Tanggung, jangan ngapuseh. Baniku asa-asa rien. Baniku merampok. Jadi harus setengah loro itu. Tapi karena saya usir tak leleh sedino. Jebul kebablasan. Baniku pun setengah 3 basan lihaja. Wah setengah 3 waduh mau salah buat. Jenengan ke susu habis itu wudhu baru ngadung kena sudah ada masjid sholat asar yo wis tak sisan jamak asal apa mboten Bu enten tongge wong mboten enten napa-napa kok salate dijamak kecuali panjenengan tindakan ada udzur syar'i nah nek nyata niki namine mboten menjaga salat Bu. Nah tapi kan sholat itu tetap 5, tapi buatan pada waktunya. Niki buatan memenuhi syarat sahnya sholat. Nyuwun sewu, yang begini ini monggo ampun ngantos. Kalau sakit begitu mireng azan langsung ambil air wudhu, langsung sholat sunnah, langsung sholat nopo sesuai waktunya. Kalau itu sakit Bu istiqomah. Nopo malih kita yang punya keinginan kan kadang ada ibu-ibu persani top enten video di share ada orang baru sujud nggak Bu baru sujudnya kok suwemen gak bangun yang jadi makmum di belakangnya terus jenggelek noten dineten ke jebule ambruk meninggal dalam keadaan sujud. Ada yang sedang baca Quran begitu selesai Allahumma rahamna bil Quran selesai habis itu ngeten dungko jebule dipersani ngoten ambruk jebule pun sedo nah kita baca aku pengen kok koyo kuwi atine ngoten ki mboten apa-apa tapi kan enten carane lah salate telat terus wah angel niku Bu angel jenengan perso Mbah Kiai Maimun Zuberia sedone teng pundi Bu nembe umrah karena memang beliau itu sejak beliau itu muda kagungan cita-cita meninggalnya ketika umroh dan beliau itu selalu umroh kecuali pas Covid kemarin maka Allah kabulkan meninggal benar-benar ketika beliau umroh. Artinya kenapa Bu? Kalau kita punya keinginan, monggo sambil kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala dalam posisi berdoa. Allahumma inni as'aluka bil husnil khatimah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi setelah itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya menopang niku istiqomah di dalam amal soleh. Amal soleh yang paling kita itu merasa hati kita itu begitu cinta, hati kita itu begitu
begitu nikmat, hati kita itu begitu inginnya untuk selalu menegakkan. Aku nunggu siji-siji misalnya ngoten. Monggo kita mulai. Mumpung masih Allah berikan kesempatan. Masuk kesempatan tak senangi, minggu dipegang terus. Ada loh orang yang ahli sedekah, sebenarnya nggak kaya, kaya enggak. Orang kaya itu nggak menjamin jadi ahli sedekah. Tapi setiap hari kalau pagi ada sedekah kenceng subuh, setiap hari rakitan 2.000, 1.000, 5.000 sedekah. Setiap bulan dikumpulkan. Sekitar 5.000 kali 30, 150. Sehari 2.000 kali 30, sebulan 60.000. Bukan kuasa karena kecintaannya sehingga berharap masuk surga melalui ibu sedekah bisa jadi. Ibu ada yang senang banget mas Quran. Itu merupakan pintu untuk mendapatkan tidak hanya surga, Bu, bahkan syafaat sejak dari alam kubur. Kalau kita menjadi ahlul Quran, tidak ada waktu dalam satu hari pun kecuali kita bersama Quran. Entah itu dengan cara ibu membaca, entah itu dalam arti ibu mempelajari, entah itu dengan cara kita itu mengajarkan, mengamalkan, maka itu akan menjadi tabungan akhirat kita sehingga bisa menjadikan kita ahlul Quran bersama dengan Al-Quran, tidak hanya nanti di akhirat tapi sejak alam kubur. Di kuburan nanti, Bu, ketika kita sendirian, tidak ada siapapun yang menemani kita, tiba-tiba ada seseorang dengan wajah yang sangat menyenangkan mendekati kita, bersama kita selalu. Kita nggak tahu juga siapa dia. Sampai kemudian kita bertanya, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau jaga. Jadi kalau ibu sudah sakit mas Quran, yang sakit mas Quran, dalam satu hari ampun tinggalkan. Kalau bisa 1 juz, kayak waktu Ramadan kita itu tuh, Bu. Kan ibu-ibu kalau Ramadan enten simaan, enten tadarusan, tanggal 21 pon hatam. Berarti kan sedinten lebih dari 1 juz. Niku nek beneran lho Ibu. Mboten kata ning bareng-bareng. Niku namine khatam jamaah niku. Tapi kalaupun mboten Ramadan ampun ditinggalkan sama sekali. Saya itu pernah pulang, Bu. Magelang, saya Magelang, Bu. Saniki teh mengenai Telul Absor tadi seperti itu. Nah, saya pulang. Amin ya robbal alamin. Istiqomah, berpegang teguh, dikencengi betul amal nopo yang kita ingin bersama-sama masuk surga. Judul pengawasan mawon Raudhatul Jannah. Niku napa jane atine, Bu? Masya Allah, taman-taman surga. Semoga ibu-ibu semua tidak hanya dikumpulkan Allah di dalam kehidupan di dunia, tapi juga dikumpulkan Allah Ta'ala sampai ke surganya. Amin ya robbal alamin. Ini sampai jam berapa saya, Bu? Sudah jam 5. Oh, enten nanya jawab. Monggo Ibu, buat menawi wonten pertanyaan atau tambahan atau yang lainnya diperbolehkan. Dari yang depan sini.
sekalian, monggo sebelum kundur ke dalamnya masing-masing, sejenak kita hadirkan hati kita untuk berdoa memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dalam urusan dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PRT-nya ini. Satu, dua, tiga. Senyum. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Tambun. Kalau gini 30 balik ini Pak, udah balik sini Pak. Iya, rame Mbak Diana. Oke. Yes, oke. Oh iya. Ada oke-nya ini. Udah. Jamaah RT 10. Yes. Oke. Lihat kepayu nih. Demikian pemirsa, usai sudah acara pengajian RW 1 yang berada di RT 10 Serondol Wetan, Banyumane, Semarang. Semoga dengan adanya acara pengajian ini bisa bermanfaat dan menambah iman kita. Oke pemirsa, aktual.com melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.